Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, dan waktu luang ada untuk ibadah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus Musholla Kubah yang hadir bersama kita, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hitungan hari lagi kita akan masuki hari raya Idul Kurban. Insyaallah kalau tidak ada perubahan, dan itu sudah ada putusan hari Jumat, ya Pak ya, hari Jumat pagi. Berarti besok hari Kamis itu sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Jadi ada ibadah-ibadah, termasuk kalau yang tidak rukuf atau tidak wukuf di Arafah, berarti dia sunnah melaksanakan puasa di tanah air, atau yang sering dikenal dengan puasa Arafah. Nah, ternyata hadirin kaum muslimin, puasa Arafah itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar sekali, dan Allah memberikan terhadap hambanya yang melaksanakan ibadah tersebut. Dan pada tanggal 10-nya kita menyelenggarakan ibadah korban, penyembelihan hari nahar, yang berada kita melaksanakan ibadah hari raya Idul Adha. Dan semuanya itu adalah ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan bulan kemarin sudah kita kupas juga, bicara tentang masalah ibadah korban itu adalah perintah Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34, dan juga surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 111. Itu diuraikan oleh Allah, ternyata perintah ibadah korban itu, maka pada para ulama ada yang menyatakan wajib dan ada yang membawa kepada sunnah. Di antaranya imam yang menyatakan wajib adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Beliau berpedoman kepada doa Rasul, yaitunya sunnah muakkadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara masalah ibadah korban, nanti kita kupas atau yang berkenan dengan puasa Arafah. Dan juga sunnah hukumnya kalau ingin puasa dari awal atau 1 Zulhijjah. Kalau kita kemarin sudah dari awal kita puasa, masuk besok. Jadi kita
biasakan ibadah-ibadah itu dalam rangka menambah pundi-pundi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran telah menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah korban, mereview ulangnya kembali. Nanti kita buka dialog dan tanya jawab. Bicara masalah ibadah korban. Ibadah korban itu yang akan kita selenggarakan, insyaallah kita ada 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Ya Pak? Satu ekor kambing. Kok dua sana? Oh, 2, 1 dinya. Oh gitu. Oh ya. Oh iya. Berarti 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. Alhamdulillah. Ini adalah sangat luar biasa. Semuanya nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ibadah korban tersebut. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu adalah perintah. Allah tidak memerintahkan kita korban dan sholat sebelum Allah kasih kita nikmat. Ayat 1 dan 2 itu dia saling berurutan itu. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Karena Allah kasih kita nikmat, maka fasolli, ada perintah salat, wanhar, dan berkorban. Ternyata perintah salat dan korban Allah berikan kepada umat setelah Allah kasih nikmat. Maka oleh sebab itu ternyata ada ulama yang menyatakan perintah korban itu adalah wajib. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kita ini adalah semuanya mampu untuk korban. Mampu untuk korban. Karena kalau dilihat-lihat ada piti di tangan kadang-kadang 1 juta, 1.500.000 itu cepat habisnya. Kalau bawa ke mall, pergi belanja atau traktir makan, minum kawan, itu sebentar habis. Atau bagi yang biasa merokok, merokok itu rokok paling tidak kan anggaplah 20.000. Berapa Bang? 20.000. Yang paling rendahnya, ada yang lebih, ada yang kurang. Anggap standarnya 20.000. 20.000 sabungkui sehari. 20.000 kali 30 sebulan kali 2 balik kan 7 juta lebih itu. Sementara awak korban siko 2.500.000. 7 juta lebih mampu membakar uang secara tidak langsung dengan rokok setahun. Ini korban 2.500.000 sekali setahun. Kita bicara tidak mampu. Sebenarnya bukan tidak mampu, tidak mau. Makanya Rasul menyatakan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, man kana lahu sa'atun. Jadi ada kata-kata sa'ah di situ. Siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rizki untuk berkorban, walam yudah, kemudian dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana, jangan dake-dake tempat solat kami. Tempat solat itu masjid dan musolla. Jadi artinya bahwa karena ada larangan di sana tidak boleh mendekat tempat solat karena diberikan kemampuan, berarti perintah itu adalah pada hakikatnya wajib. Nah, ini pandangan Imam Abu Hanifah ini. Jadi oleh sebab itu, kalau ini kita pikirkan, contoh para pedagang tuh. Para pedagang itu kan 20.000 sana buang sehari itu, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, itu bisa 3 kambing itu. Tahun besok bisa tuh. Kadang-kadang ini kan tidak direncanakan atau di sanalah, apalagi kadang-kadang ada dalam rumah tangga tuh suami bakarajo ada penghasilan, istri karajolo ada penghasilan.
Anak kadang-kadang ada seorang berdua, anggaplah seorang bakarajolo, ada penghasilan tiap bulan. 3 orang punya penghasilan tetap tiap bulan. Apalagi kalau menggalih itu tiap bulan, tiap hari itu malah ada pemasukan. Nanti kita bicara tidak mampu, di sana itu kurang pas. Karena nanti kena kita dengan firman Allah, inna a'toina kal kautsar tadi itu. Jadi ini adalah analisa kita bagaimana untuk memahami konsep-konsep dalam ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah bicara tentang masalah perintah Allah dalam ibadah korban. Termasuk di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu tiap-tiap umat, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat diperintahkan, disyariatkan untuk penyembelihan korban, liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi nanti mandabiyah itu syarat wajibnya adalah membaca bismillah. Anda boleh tidak tuh? Bismillahirrahmanirrahim, atau tambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala, terserah. Yang penting liyadhkuru ismallah, menyebut nama Allah. Boleh tidak? Kemudian tambah dengan takbir, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, boleh. Yang penting termasuk para peserta ibadah korban, saksikan korbannya. Kau dapat nanya peserta korban kau hadir kau wirid kau supaya tahu. Nanti tugas panitia panggil peserta korban tu hadiri, datang ke musola, saksikan, menyaksikan, hadir di lapangan itu. Penyembelihan itu hukumnya sunnah. Karena Rasul juga menyampaikan seperti itu, Fatimah, Fat, ini korbanmu, bawa ke lapangan dan saksikan saat penyembelihan. Nampak kok hadir. Ini kadang-kadang ada juga yang takut di darah bagai gitu kan. Nampak ada orang ni cari darah tu do biasanya. Ndak ada, ndak usah mencari darah tu. Yang penting hadir di lapangan di saat penyembelihan itu. Itu hukumnya sunnah. Cari ma yang jauhi awak tu, ma yang hewan korban awak tu. Jadi tahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk hewan-hewannya, sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan itu ada onta, sapi, kerbau, kambing, domba, itu boleh dijadikan sebagai hewan ternak sembelihan dalam pelaksanaan ibadah korban itu. Nanti umur-umurnya itu sudah jelaskan. Kalau onta 5 tahun, kalau itu untuk yang dibawa kemari 5 tahun umurnya. Kalau sapi atau kerbau itu 2 tahun, kambing 2 tahun. Kalau yang besar-besar itu boleh 1 tahun. Ayam tidak boleh. Iti, ayam gitu kan. Tapi kalau untuk makan panitia boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hajj 37, dijelaskan oleh Allah, pada hakikatnya ibadah korban itu bukanlah yang sampai ke Allah itu daging-dagingnya, darah-darahnya, tulang-tulangnya. La yanalullah luhumuha, bukanlah darah-darahnya, wala dima'uha, daging-dagingnya yang sampai kepada Allah itu, walakin yanalahu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Jadi kalau rajin nawa ikut peserta korban, ibadah korban, kita semakin meningkat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang penting. Karena penyembelihan hewan korban itu adalah dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan Pak? Boleh. Kalau tidak masuk kepada nanti tujuan ibadah korban. Iya Pak. Awak kan peserta korban.
Ya, peserta ibadah korban. Peserta ibadah korban. Kalau peserta korban berarti apa di dabiah? Ibadah korban. Ya, karena korban itu adalah ibadah. Iya. Ya. Ya. Sekarang 8 baru. Besok 9 insyaallah. Ya. Kita itu kan dilarang motor kuku, motor jenggot, ya. Kumis. Ya. Nah, sekarang kita udah cukur motor kuku sudah 10 jam, punya. Motong kuku 10 Zulhijjah. Kan dilarang orang peserta korban kan dilarang motor kuku, motor rambut, motor kumis. Ya. Sampai penyembelihan. Sampai penyembelihan. Nah, sekarang udah dilarang 10 jam itu udah undang dulu begitu Pak. Oh gitu. Jadi pada hakikatnya hukumnya itu adalah sunnah. Awak kalau panjang-panjang begini kok gitu kan. Ya sabar dulu gitu kan. Sabar saja sampai penyembelihan. Intinya itu sampai penyembelihan. Kalau kita nyembelih itu tanggal 10 habis sholat, habis hari raya itu boleh. Kalau enggak mungkin tanggal 11-nya, karena penyembelihan itu rentang waktunya 4 hari dikasih. Mulai dari tanggal 10 habis sholat dan khutbah Idul Adha 11, 12, 13. 4 hari dikasih waktu. Rentang waktu itu boleh pelaksanaan penyembelihan hewan korban. Pokok langsung di hari H itu tanggal 10 itu boleh. Menjalang itu memang bersabar awak dulu. Tapi kalau lata potong tu baju leh, sunnahnya tak dapat. Gitu. Sunnahnya tak dapat. Ya. 10 hari. Ndak panjang lagi lah main oleh-oleh tu mah. Ya memang. Itu memang dituntut kesabaran di situ. Sabar ndak kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 atau setidaknya sampai pemotongan. Kalau sudah motong, mau potong kumis, mau potong kuku, boleh silakan gitu kan. Mau rapikan ya kan apa-apa. Itu sunnah. Tapi kalau tak dorong, ya baju leh. Kan mungkin di pertemuan balik itu kan mungkin ada itu. Dan itu hukumnya sunnah, Pak. Sunnah bagi peserta ibadah korban. Kenapa ibadah korban? Karena korban ibadah, sholat ibadah, tilawah Quran ibadah, haji umroh ibadah. Kalau seandainya semua itu kita lakukan, tentu kita menuntut adalah lillahi ta'ala dan ikut aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai penyembelihan. Mungkinlah sudah mendabiah, langsung potong saat itu tuh kuku, karena lame awak kuku panjang tu boleh, tidak apa-apa. Atau tidak nyaman awak bakumis berlebih-lebih itu, atau bulu hidung lah mencogok-cogoknya gitu kan, boleh. Ya Pak ya. Hadirin kaum muslimin, tujuan ibadah korban itu satu, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Pertama, penyakit yang ada di dalam diri manusia yaitunya sombong. Dengan adanya kesombongan terhadap harta yang dititipkan Allah, padahal pada hakikatnya harta itu adalah Allah yang memberi. Manusia tidak ada hak milik, yang ada hanya hak pakai. Karena itu adalah karunia Allah, maka diminta oleh Allah untuk berkorban. Mendingan awak lai hewan. Kalau seandainya tidak ada kejadian dulu penukaran antara Ismail kecil remaja dengan Kibas di kala itu, ya mungkin sampai kini mendabihan nak jawab tu mah. Ada anak negara dagiang gitu kan, yang cukup 5 anak ada biar seorang. Atau menjalang hari raya tu dipupuk dagiang makannya dulu itu kan, supaya juga ada dagiang Ustaz. Ya Ustaz dia. Ustaz kau dagiang Ustaz kan, gitu kan. Ya memang seperti itu. Tapi begitulah di sana Allah kuasa. Diganti oleh Allah dengan kekuasaan Allah itu dengan seekor kibas.
terjadilah di sana penyembelihan tidak jadi kepada manusia. Andaikan Allah itu kan maha kuasa segala-galanya. Andaikan, jadi tidak tawayang dewa itu doh. Itu dalam surah As-Saffat itu. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala anak itu sudah menginjak remaja pada usia yang sangat disayang-sayangi sekali, karena anak tangguang itu kan awak sarang sayang mana tu? Ayahnya bermimpi, inni ara fil manam, melihat menyembelih anak di dalam mimpi pada malam hari itu. Sangat luar biasa. Dan mimpi itu tidak sekali dua kali dah doh. Sekali, dua kali, tiga kali mimpi. Azan orang? Belum. Sampai 3 kali baturik-turik mimpi itu. Penyembelihan tu. Anda mungkin tu mimpi pertama. Itu permainan iblis saja. Besok, malam besok mimpi lo boleh. Pas mimpi sama. Ibrahim, mana janjimu? Karena memang Nabi Ibrahim dulu sempat berjanji, berikrar lah gitu kan, berazam, namanya itu, bersumpah bersawaknya atau terucap. Tak kala dipuji begitu banyak korban beliau, bukan hanya 1-2 ekor, sampai ratusan ekor korban domba di sana itu, onta. Ibrahim, kok banyak mana korban kok kecil-kecil yang lain, sampai malaikat pun kagum. Apa kata beliau? Jangankan ini, jangankan harta ini, andaikan ambo ada anak. Di saat itu memang tak ada anak do. Andaikan ambo punya anak, diminta di Allah, aku sembelih, aku korbankan, kata beliau. Masya Allah. Dek, ayo bersawat terlompek lah ucapan itu. Baru ditagih di Allah melalui mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala saat itu tuh Nabi Ibrahim kecil tuh dah lahir, Ismail kecil tuh dah ada. Maka dimimpikan itu. Mimpi pertama Anda mungkin tuh bergarah-garah tuh mah. Malam besok mimpi lo boleh. Pas sama mimpinya. Ndak ada tuh doh. Malam ketiga mimpi lo boleh. Baru disabui kanak leh. Sabui kanak seperti itu. Wahai anakku, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani azbahuka. Bagaimana pendapatmu? Coba bayangkan bapak ibu tu. Anak kadidabiah disampaikan kana ayah kamandabiahmu. Perintah Allah. Ba kira-kira. Kalau ustaz ba kira tu. Siapa nama antum? Khalil. Ngeci ayah Khalil kamarilah. Besok orang karayuh gua Idul Adha. Namun dabiah malam repek tu jo Khalil. Akan panik wa dibuat tu. Kecil Khalil, ayah saya nak tua saya nak gaib kan bisa saja kan. Tapi ndak di sana doa Nabi Ibrahim itu makbul. Apa doa beliau? Itu dalam surah As-Saffat tu, Rabbi habli minas solihin itu. Anak yang soleh. Qala ayam ba'tif'al, wahai bapakku, ya ba'tif'al, wahai bapakku, matu maru. Perintah itu perintah tu. Kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah nanti akan lihat, akan tengok aku anak-anak yang soleh, anak yang sabar. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ternyata doa Nabi Ibrahim diijabah Allah dikala itu anak soleh, dan itu Allah juga membiarkan skenario itu sampai terjadinya proses penyembelihan, keajaiban yang terjadi. Allahu Akbar, luar biasa itu. Jadi pai ke tempat penyembelihan pun mungkin Bapak Ibu yang haji dan umrah kan ada tempat-tempat penyembelihan Ismail. Perjalanan ke situ tu sangat luar biasa. Ada jumrah-jumrah di sana itu kan, melempar-lempar. Itu kan menyambit, itu iblis menggoda di saat itu tu. Kamu anak babuk tu, gitu kan. Kita anak baru apa nalah. Kan dilempar itu sama Nabi Ibrahim. Kalau dulu kan luar biasa tempat itu. Kalau kini kalau rancak tempat itu gitu kan. Datanglah si iblis kok ke Ismail.
tua yang dibawa ayah doa, lah diang doa, bahasa orang kayak gitulah itu. Dan nampak parang doa, tua tu pendabihmu. Kok bisa? Iya, katanya perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, aku siap. Sambit lo, nah, gitu. Datang lo ke ibunya, begitu terus. Itu dijadikan sebagai ibadah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ternyata semua siklus kejadian di kala itu menjadi nilai-nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ternyata menghilangkan dari sifat sombong atau kibir, keangkuhan, kesombongan terhadap harta, semua itu maka dituntut atau diminta oleh Allah untuk berkorban. Jadi sebenarnya orang-orang yang diberikan kemampuan rizki oleh Allah yang lapang, ada sa'ah di sana tuh, itu harus ikut korban sebenarnya tuh. Terutama para perokok itu sebenarnya wajib ikut korban. Kenapa? Karena 7 juta labiah mampu dan mau membakar uang secara tidak langsung dalam setahun. Nah, ini kan cuman 2.500.000 dalam setahun. Itu kan bahasanya kikir namanya itu. Mubazir senamuah. Dan ibadah itu nanti akan menyelamatkan kita. Rokok itu kan belum tentu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, itu muhasabah bagi yang super perokok itu kan. Kemudian termasuk menghilangkan sifat ujub. Ujub itu merasa lebih dari orang lain. Karena kita ini adalah tidak ada apa-apanya, semuanya adalah karunia Allah. Menghilangkan sifat riya. Riya itu berbuat bukan karena Allah, tetapi kita harus ikhlas. Makanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kalau kita makanya menyembelih itu baca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan hilang sifat syirik. Kita sembahkan semuanya adalah karena Allah. Kufur nikmat akan menghilangkan kufur nikmat. Kalau tidak kita kufur nikmat, berarti kita syukur nikmat. Nah, itulah dengan jalan ibadah kurban. Termasuk menghilangkan sifat nifak. Sifat nifak, orangnya munafik. Jadi orang yang memiliki sifat munafik itu orangnya munafik. Sifat dimiliki orang munafik itu adalah nama sifatnya itu nifak. Termasuk hal-hal yang lain. Makanya semuanya itu ibadah. Kalau di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 itu inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, ibadah, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillah. Ada li itu kalau dalam kaidah bahasa itu namanya untuk Allah semuanya. Li bagi Allah semuanya, tidak ada berbagi. Untuk semuanya diserahkan kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada kau tanya, Bu, tahu ngantuk, Bu? Ya, ada dingin di dalam apa? Untuk nah, ya, jadi itu ibadah korban. Nah, memakan daging korban di dalam hadis awal-awal perintah ibadah korban itu dulu memang dilarang oleh Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging korban itu lebih dari 3 hari. Tujuannya adalah supaya di kala itu daging korban itu harus sampai merata ke seluruh masyarakat di kala itu. Ini hadis yang diriwayatkan juga di dalam kitab hadisnya Sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari, ada di sana dijelaskan dari Abu Ubaidah bahwa Rasulullah SAW melarang kami memakan daging lebih dari 3 hari. Hadis yang ke 1914 itu dijelaskan di sana itu. Dan pada hari raya berikutnya terjadi korban lagi di Mina, kami juga dilarang makan daging lebih dari 3 hari. Hadis yang ke 1916
16 itu dijelaskan bahwa sementara pada hari-hari yang berikutnya itu, apakah kami dilarang memakan daging korban lebih dari 3 hari ya Rasulullah? Kata Rasul, la. Ina zakam, sesungguhnya di kala itu, saat itu aku atau saya ingin daging korban itu merata ke seluruh penduduk, karena di saat itu adalah sangat membutuhkan, kata Rasul. Kalau sekarang boleh. Nah, jadi kalau seandainya memang ada daging yang awak di rumah, sementara awak sambal masih ada, awak simpan dalam kulkas dulu bisa. Jadi 3 tahun simpanlah, nak ada. Nah, gitu. Jangan sampai busuk loh, simpan lo. Tapi yang penting jangan ada sampai tidak mendapat. Nah, tuh. Jangan sampai tidak mendapat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena ibadah korban itu adalah termasuk ibadah sosial di dalamnya. Jadi dibagikan kepada peserta korban, kepada fakir, miskin, dan kepada kaum muslimin. Ini sebenarnya kan dalam teknisnya bagi 3 sebenarnya itu. Nah, bagi 3. Tapi nanti boleh diatur saja bagaimananya untuk. Jadi ya bagi peserta korban memakan daging korban itu penting. Dan sunnah hukumnya. Jangan sampai tidak memakan, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Contoh awak tidak boleh makan daging kan. Atau awak korban di tempat lain, di kampung kan. Awak di Padang, korban di kampung. Kan tidak mungkin doh. Boleh. Tapi kalau seandainya memang ada kita, itu hukumnya sunnah memakan daging korban itu, walaupun sedikit memakannya. Jadi pada hakikatnya daging korban itu boleh dimakan oleh bagi peserta korban, fakir, miskin, dan kaum muslimin. Kaum muslimin. Jadi kaum muslimin di situ tuh itu merata tuh Bapak Ibu. Termasuk orang kaya. Boleh dibagikan kepada orang kaya, boleh. Tapi yang bagian yang sepertiga tadi itu. Gitu. Orang-orang yang mampu. Nah, itu begitu nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam ibadah korban tersebut. Kita lihat tentang puasa Arafah. Berapa waktu kita, Ustaz? 25. 35. Nah, sedikit lagi. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu niatnya ya biasa. Niat tuh nawaitu sauma ghadin, biasalah seperti itu kan. An adai sunnatil yaumil arafah lillahi ta'ala, itu biasa. Atau bahasa awalnya sengajaku puasa sunnah Arafah lillahi ta'ala. Puasa Arafah itu pada 9 Zulhijjah. Paham dulu kata-katanya. Puasa Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah. Apakah bertepatan dengan orang wukuf di Arafah atau tidak? Paham ya Bu ya bahasanya? Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Tidak boleh 10, tidak boleh 8. Apakah bertepatan dengan orang wukuf di Arafah atau tidak? Nanti jangan salah pengertian pula nanti. Kenapa seperti itu? Bisa bertepatan dengan orang wukuf di Arafah, bisa tidak ada orang wukuf di Arafah, tapi tanggal 9 sudah jatuh. Bingung Ibu kan? Contoh, tahun 2001, 2002, 2009, berapa Covid? Covid atau di Covid kan, terserah lah gitu kan. Kan tidak ada orang haji, dilarang kan? Dilarang haji kan? Tidak ada orang wukuf di Arafah, iya kan? Tanggal 9 Zulhijjah tetap ada. Yang tanggal 9 itu pasti ada. Ini setiap tahun mah. Boleh kita puasa di tanggal 9? Boleh. Adakah orang wukuf? Tidak. Kenapa? Di Covid kan. Covid kan gitu kan. Di Covid kan. Karena
Ya Bu ya. Jadi makanya analisa tadi dulu, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah bisa bertepatan dengan wukuf di Arafah, bisa tidak. Udah paham ya Bu ya? Jadi tidak perlu itu perdebatkan. Orang belum wukuf. Gitu. Orang tidak ada wukuf. Wukuf tidak ada wukuf, asal masuk tanggal 9 Zulhijjah puasa. Perintah Idul Adha, puasa Arafah lebih dahulu diperintahkan daripada ibadah haji. Idul Adha disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Itu Idul Adha, Hari Raya Haji. Sementara Idul Adha-nya, sementara ibadah haji dilakukan, syariat dilakukan oleh Rasul itu pada tahun ke-6. Ibadah haji pada tahun ke-6. Rasulullah melakukan haji pada tahun ke-10. Jauh bedanya itu, tidak sama. Jadi intinya puasa Arafah 9 Zulhijjah bisa bertepatan dengan orang wukuf, bisa tidak. Kalau tidak ada orang wukuf di Arafah, tapi tanggal 9 Zulhijjah sudah masuk, kita boleh puasa Arafah. Ya Bu ya. Nah, supaya tidak ada keliru lagi. Hikmah di balik puasa Arafah itu, hadis yang menjelaskan siyamun yaumin Arafah, siapa yang puasa Arafah 9 Zulhijjah itu, berarti besok jatuhnya itu. Siapa yang puasa Arafah, ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanah allati qabluhu was sanah allati ba'dahu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosanya 1 tahun yang lewat dan terjaga dari dosa 1 tahun yang akan datang. Ahtasibu 'ala Allah yukaffiras sanah. Jadi Allah ampunkan kesalahan-kesalahan 1 tahun yang lewat, dan dia terjaga dari dosa 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Begitu Allah menyediakan kebaikan-kebaikan terhadap hambanya. Sementara puasa sehari itu, puasa Arafah kan sehari itu. Besok, ini bapak ibu, bapak-bapak puasa lawak besok sama-sama. Sama-sama. Kami juga begitu. Kami tadi bertiga berempik. Karena anak gadis itu ingin besok puasa, tapi dia awak nampak makan sahur pagi tadi nyola 1 lah. Jadi kami puasa tadi. Kalau kita dari tanggal 1 dulu. Itu dalam rangka kita menambah pundi-pundi amal kita. Keutamaan puasa Arafah menghapus dosa. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari neraka. Itu hadisnya sahih. Karena waktu tidak cukup untuk membacakan hadisnya. Waktu terbaik untuk berdoa dan berzikir, Bapak Ibu, pak banyak doa bisu. Tapi jangan bisu saya. Kok bisu doa sudah bisu? Enggak lah doa, enggak muhal. Maksudnya hari besok karena hari Arafah, itu maksudnya. Pak banyak doa. Berdoa dan berzikir. Waktu termakbul. Nyodo hari-hari, ada waktu-waktu, ada malam-malam, ada pekan-pekan, minggu-minggu, ada bulan-bulan, ada tahun-tahun yang istimewa, yang doa diijabah dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam sepertiga malam, termasuk di Arafah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita perbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah, apalagi awak dalam puasa. Dan yang terakhir termasuk melatih kesabaran, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, ada 2 episode pembahasan kita menjelang hari raya Idul Adha ini kemarin dan sekarang kita tuntaskan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat cuplikan ulangnya, boleh dilihat nanti dalam YouTube. Itu sudah masuk. Buka saja nanti Erman Tanjung, Mushola Kuba. Atau Ibu buka Mushola Kuba di apa tuh bisa.
Udah muncul tuh sholat kubah. Baik, demikian saja. Alfu minkum, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf tersinggung dek kananya telanton dek turun. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam menjalankan ibadah. Alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.